Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucius Fernando, NIM E10322210002, Ilmu Pemerintahan Rek B PPAPK. Selamat pagi. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai tata kelola pemerintahan modern dan governance. Terima kasih kepada Ibu Utamin Nur MIP untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah tata kelola pemerintahan. Di era globalisasi dan transformasi digital seperti sekarang, pemerintah dituntut untuk tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan, berkolaborasi dengan berbagai pihak, serta memberikan pelayanan publik yang efektif dan transparan. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana konsep tata kelola pemerintahan modern berkembang, apa saja prinsip-prinsip good governance, serta tantangan dalam implementasinya. Baik, yang pertama, mari kita pahami apa itu tata kelola pemerintahan modern. Secara sederhana, tata kelola pemerintahan modern adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Jika dahulu pemerintah cenderung bekerja secara sentralistik dan birokratis, maka saat ini paradigma tersebut berubah. Pemerintah dituntut menjadi lebih terbuka, lebih cepat, inovatif, dan lebih melibatkan masyarakat. Artinya, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor utama, tapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. Kolaboratif governance. Konsep pertama adalah kolaboratif governance atau tata kelola kolaboratif. Model pemerintahan yang menekankan kerjasama antara berbagai stakeholder. Terdapat 3 aktor utama dalam konsep ini. Pertama, pemerintah yang bertugas membuat kebijakan dan regulasi. Kedua, sektor swasta yang berkontribusi melalui investasi, inovasi, dan efisiensi. Ketiga, masyarakat yang berperan sebagai pengawas sekaligus partisipan dalam pembangunan. Mengapa kolaborasi penting? Karena banyak persoalan publik yang terlalu kompleks jika hanya diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Contohnya masalah lingkungan, pendidikan, kemiskinan, hingga pelayanan kesehatan. Dengan kolaborasi, solusi yang dihasilkan menjadi lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, reinventing government. Konsep ini berarti melakukan pembaruan terhadap birokrasi agar menjadi lebih modern. Pemerintah tidak lagi hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi sebagai fasilitator. Tujuan utamanya adalah mengurangi birokrasi yang lambat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendorong inovasi. Contoh penyerapannya dapat kita lihat pada layanan administrasi online, e-government, serta OSS, online single submission, yang mempermudah perizinan usaha. Melalui inovasi seperti ini, masyarakat dapat mengakses layanan publik dengan lebih cepat dan mudah. Yang keempat, adaptive governance. Konsep adaptive governance atau tata kelola adaptif berarti yang artinya kemampuan pemerintah untuk cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan. Contoh yang paling nyata yang sebelumnya Indonesia pernah alami waktu COVID-19. Pemerintah harus terus menyesuaikan kebijakan, mulai dari pembatasan sosial, vaksinasi, hingga pemulihan ekonomi. Artinya pemerintah harus fleksibel, mampu belajar dari pengalaman, dan terus memperbaiki kebijakan berdasarkan kondisi nyata. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa tata kelola pemerintahan modern menuntut perubahan besar dalam cara pemerintah bekerja. Pemerintah harus lebih kolaboratif, lebih adaptif, lebih terbuka, dan lebih inovatif. Sementara itu, penerapan good governance menjadi fondasi penting agar pelayanan publik berjalan secara adil, efektif, dan terpercaya. Karena pada akhirnya tujuan utama pemerintahan adalah menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih.